Halo, selamat siang. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di acara Chrome Dev Summit Extended Jakarta. Pada sesi kali ini saya akan berbagi mengenai web performa, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau di banyak kesempatan, kita seringkali disuguhkan pada bagaimana caranya kita meningkatkan kecepatan atau performa dari web yang kita buat dengan segala intriknya. Maka kali ini saya tidak akan membahas itu lagi. Takut bosan juga kalian. Dan saya yakin teman-teman di rumah juga sudah lebih paham bagaimana caranya melakukan itu. Kali ini saya akan membahas dari sisi tooling atau peralatannya, alat-alat yang bisa kita pakai untuk mengukur dan memastikan bahwa web kita akan tetap terpantau kondisi performanya. Sebelum berbincang lebih jauh, eee, mari kita berkenalan sedikit. Saya Irfan Maulana, saat ini bekerja di Tokopedia yang berposisi sebagai Principal Engineer di tim web platform. Kalian bisa temui berbagai tulisan saya di blog pribadi saya di masipan.space. Ada juga tautan ke berbagai sosial media saya di sana, silakan saja dikepoin. Kita mulai sesi kali ini dengan pertanyaan, kenapa web performa itu penting? Performa web telah terbukti memberikan keuntungan yang nyata bagi bisnis yang kita jalankan, yang berlandaskan dengan web. Dengan performa yang baik, kita memiliki peluang yang lebih baik juga untuk mempertahankan pengguna kita, yang mana pengguna bisa lebih mudah pergi ketika mendapati web kalian terlalu lama untuk dimuat. Kita bisa juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan konversi dari web kita. Bisa macam-macam tentunya metrik konversi, tergantung dari apa yang kita tetapkan. Misalnya, jumlah orang yang berhasil melakukan pendaftaran ketika mengunjungi web kita, atau jumlah orang yang melakukan tambah ke keranjang kalau di halaman produk detail dari suatu e-commerce. Lebih dari itu, dengan kita memperhatikan web performa, kita telah menunjukkan bahwa kita selalu ingin memberikan pengalaman yang lebih baik ke pengguna kita. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa pengguna kita adalah prioritas utama selain dari bisnis itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas beberapa metrik-metrik penting yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara soal performa web. Paling tidak hal-hal yang dicetuskan oleh Google. Ada banyak metrik di web ketika kita berbincang soal performa. Dari mulai waktu saat pertama kali datang dari server, waktu saat terjadi pertama kali pelukisan ke layar, berapa banyak waktu yang menyebabkan blocking terhadap pekerjaan lain, dan berbagai metrik-metrik lainnya. Metrik-metrik tersebut tentu saja penting untuk dipelajari, diketahui, dan dianalisa. Tapi ada 3 metrik utama yang perlu kita prioritaskan berdasarkan Google. Yang pertama adalah LCP, atau waktu yang dihabiskan oleh sebuah web untuk bisa berhasil melukis konten terbesarnya dari suatu halaman. Yang kedua ada FID, atau waktu yang dibutuhkan oleh web untuk bereaksi terhadap input atau masukan pertama dari penggunanya. Masukan di sini bisa berarti interaksi dari pengguna, bisa berupa klik maupun scroll. Yang ketiga ada CLS, atau nilai yang didapatkan dari kestabilan sebuah tampilan pada saat proses muat. Metrik ini memastikan agar tidak ada tampilan yang tiba-tiba bergeser tanpa peringatan pada saat memuat halaman web. Ketiga metrik ini biasa dikenal sebagai core web vital, atau teman-teman bisa baca lebih lanjut di web.dev/vitals. Saya akan mencoba bedah beberapa alat yang ada di pasaran, alat ukur web performa pastinya, berdasarkan data yang dihasilkan. Penting untuk kita bisa membedakan jenis data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut, agar tidak salah juga kita bisa memahami data yang ada. Yang pertama ada data lab, seperti namanya data lab. Jadi kita ini jadi data ini didapatkan dari melakukan proses simulasi. Ya, seperti simulasi yang bisa dikerjakan di sebuah lab. Data lab melakukan simulasi bisa memiliki beberapa keunggulan, seperti datanya mudah diambil, bahkan bisa langsung lewat mesin lokal yang kita punya. Lingkungan bisa kita kendalikan, kita bisa memastikan perangkat bahkan jaringan yang digunakan pada saat kita melakukan tes. Jenis data ini sangat berguna bagi kita web developer untuk melakukan debugging. Tentu saja karena lingkungannya bisa kita kendalikan, makanya lebih mudah juga untuk kita melakukan inspeksi terhadap laporan yang dihasilkan tersebut. Tidak mengganggu, maksudnya tidak mengganggu aplikasi yang sedang berjalan di produksi. Ini karena kita tidak perlu menambahkan apapun untuk mendapatkan data model ini.
Dengan berbagai kelebihannya tentu saja ada minusnya juga. Metrik yang tersedia terbatas, umumnya data lab memang tidak bisa mendapatkan data yang butuh interaksi langsung dengan pengguna, seperti FID contohnya. Data yang didapatkan dari data lab juga bukan data asli, karena merupakan data simulasi. Jadi, kalian bisa saja salah ambil keputusan kalau cuma berlandaskan dengan data lab. Datanya mudah dibohongi, iya memang karena mudah ditebak. Jadi jangan senang dulu kalau kalian mendapatkan, eee, nilai akhir yang cukup bagus, tapi hanya berdasarkan data lab. Ini adalah beberapa alat yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan data lab. Eee, Beberapa alat ini adalah berbentuk web, jadi hanya yang berbentuk web. Nanti di belakang kita akan bahas juga sedikit, soal beberapa alat lain yang mungkin lebih programmatically. Paling populer mungkin kalian bisa gunakan PageSpeed Insight atau Web.dev yang sekarang, atau Web Page Test yang lebih duluan untuk melakukan tes halaman kalian. Atau beberapa di antaranya yang di bawah, merupakan pilihan yang berbayar. Selain ada data lab, ada juga data lain yang disebut data lapangan. Data ini merupakan data asli yang dikumpulkan dari lapangan atau pengguna asli. Metrik yang tersedia tentunya lebih lengkap karena bisa mendapatkan data-data yang membutuhkan interaksi langsung dengan pengguna seperti FID, seperti kita sebut sebelumnya. Data jenis ini sangat susah dibohongi karena datanya asli dan dirasakan oleh pengguna web kita. Jadi benar-benar apa yang pengguna rasakan itu adalah data lapangan. Sayangnya untuk mendapatkan data jenis ini, umumnya kita harus mengganggu dalam tanda petik pengguna asli kita. Karena umumnya untuk mendapatkan data ini kita harus memasang skrip tambahan untuk mengambil dan mengirim data yang ada. Tapi ada Chrome UX report juga sih kalau kalian tidak ingin memasang skrip tambahan. Ya sayangnya data ini hanya didapat dari pengguna browser Chrome saja. Lingkungan tidak bisa dikendalikan, kalian tidak bisa mengatur jenis perangkat yang akan digunakan oleh pengguna, termasuk juga kalian tidak bisa mengatur kondisi jaringan yang digunakan oleh si pengguna web kalian kan. Data ini akan sangat susah untuk dijadikan patokan kalau kalian mau melakukan debugging terhadap performa web kalian, karena kondisinya tidak stabil. Berikut adalah beberapa alat yang bisa digunakan, ada yang berbayar seperti AppDynamic, Symantec atau New Relic, Dynatrace. Ada juga yang gratisan dari keluarga Google seperti Chrome UX Report, seperti tadi juga kita sudah senggol sedikit di depan. Ada Google Analytics, ini juga saya baru tahu, kemarin-kemarin saya udah nyobain juga di blog, pribadi saya, pakai Google Analytics untuk bikin, custom report dari data-data yang saya kirim dari, data lapangan. Sorry, ada juga yang terakhir dari Google Search Console. Eee, ini juga datanya sudah tersedia di Google Search Console, jadi kalau kalian, akses ke Google Search Console, kalian sudah bisa mendapatkan data lapangan di dashboard-nya. Berikutnya ada beberapa alat dari Google yang bisa kalian gunakan, beberapa di antaranya memang sudah terintegrasi untuk mengumpulkan metrik-metrik penting di web, sudah beserta ketersediaan datanya. Kalau diperhatikan ada alat yang tidak bisa mendapatkan data FID. Ini tentu saja seperti yang kita bahas sebelumnya, karena mereka mengumpulkan jenis data berupa data lab. Kalau kalian perhatikan kok PageSpeed Insight atau PSI kok bisa mendapatkan data FID ya? Padahal kan PSI ini data lab juga. Ya itu karena dia ngambil juga dari Chrome UX. Jadi ya dia cuma manggil data aja yang ada di Chrome UX. Tapi sebenarnya data yang didapat dari PageSpeed Insight adalah data data lab. Berikutnya kita akan coba mengenal Lighthouse. Kenapa Lighthouse? Karena, Lighthouse ini salah satu alat yang paling populer digunakan untuk mendapatkan data lab. Bahkan banyak web seperti PSI, Web.dev atau Web Page Test di belakang layarnya ya memanfaatkan Lighthouse juga. Lighthouse merupakan alat audit web performa dari Google. Kode sumbernya terbuka di GitHub, tersedia dalam mode CLI, command line interface, atau dalam mode library dalam bahasa JavaScript, Node.js. Jadi kalian bisa akses dalam mode CLI ataupun Node library.
Cara paling mudah menggunakan Lighthouse ya dengan akses saja langsung ke Chrome DevTools kalian, terus, cek tab Lighthouse, di situ kalian sudah bisa menjalankan Lighthouse. Tersedia juga dalam mode Chrome Extension kalau memang kalian nggak mau masuk ke Chrome DevTools ya. Nah, ini adalah contoh, untuk menjalankan Lighthouse dari Chrome DevTools kalian. Jadi kalian bisa langsung buka DevTools-nya, kalau web developer pasti udah familiar dengan DevTools, pindah ke tab, Lighthouse dan jalankan Lighthouse di sana. Kalian bisa langsung dapat report-nya. Atau yang kayak one click gitu, kalian bisa pakai, Chrome extension, tinggal klik Chrome extension-nya dan kedua cara ini kalau kalau kedua cara ini masih belum cukup buat kalian, mungkin kalian perlu coba cara yang lebih programmatically. Which is adalah CLI maybe ya pertama. Semudah caranya adalah semudah kalian install aja di global npm gitu, jalankan npm in-g, Lighthouse, terus, kalian setelah itu kalian bisa jalankan CLI-nya, Lighthouse, terus URL yang kalian ingin tes. Hampir semua opsi kustomisasi yang tersedia di CLI ini. Tapi juga, kalau kalian butuh suatu, tambahan atau kombinasi logik tambahan di depannya atau proses tambahan yang mungkin perlu, mungkin kalian perlu mencoba versi Node.js library-nya. Karena versi CLI mungkin kalian tidak bisa menambahkan logik tambahan di depannya. Nah, ini adalah cara kalau kalian mau menjalankan, Lighthouse dengan versi Node.js-nya, Node.js library. Jadi, kita menjalankan Lighthouse dengan memanfaatkan Chrome Launcher agar bisa melakukan kustomisasi pada instan Chrome yang akan digunakan oleh Lighthouse. Jadi, Chrome-nya bisa kita customize, argumen-argumen apa yang mau kita kasih ke Chrome-nya itu bisa dikerjain dengan kode ini. Kita udah bisa pakai CLI, udah bisa pakai Node.js-nya. Jadi berikutnya, kenapa nggak kita coba bikin sendiri aja? Kita bikin dashboard sendiri untuk, coba memantau web performa kita sendiri. Karena kita udah tahu Lighthouse kan, Lighthouse basically, itu adalah basic yang dipakai di banyak web terkenal juga, jadi kenapa kita nggak pakai itu juga untuk bikin, dashboard web kita sendiri. Alurnya kurang lebih begini, ini udah saya sederhanakan juga. Ada cron job yang akan menjalankan scheduling atau penjadwalan, nanti akan eksekusi sebuah, kode dari Puppeteer dan Lighthouse tentunya. Kalau mau ada alerting, kita bisa juga, tambahkan, alerting di situ misalnya ke Slack gitu ya. Setelah kalian dapatkan laporan dari Puppeteer dan Lighthouse, lalu datanya kita simpan ke data storage, database misalnya, kita bisa membuat API ataupun server backend agar bisa diakses nantinya datanya oleh, dashboard web UI kita. Mudah-mudahan cukup mudah dipahami ya alurnya ya, sudah saya sederhanakan pastinya. Berikutnya pertanyaannya, kita mau buat dashboard dashboard web performa kita sendiri, terus bisa nggak sih kan nih dashboard-nya udah kita bikin sendiri nih, terus bisa nggak sih kita, tes halaman-halaman yang butuh flow custom, misalnya, halamannya butuh login gitu. Jawabannya ya bisa banget dong, karena ini udah kita bikin sendiri kan. Makanya di atas saya juga, sudah gambarkan sedikit di alurnya ada namanya Puppeteer. Ini yang akan menambahkan kemampuan login pada Lighthouse yang, kita pakai. Caranya begini, yang sebelumnya kita pakai Chrome Launcher untuk menjalankan Lighthouse, di sini kita ganti Chrome Launcher-nya pakai Puppeteer. Port yang dipakai masih yang dipakai Lighthouse akan ngambil dari Puppeteer, hampir sama dengan Chrome Launcher yang tadi kita gunakan. Kemudian berbedanya adalah dengan Puppeteer kita bisa menambahkan, custom flow sebelum kita menjalankan Lighthouse-nya. Jadi kita bisa otomasi proses login kita tuh dengan kode Puppeteer. Kodenya bisa dilihat di sebelah kanan untuk, otomasi, proses loginnya dan di sebelah kiri adalah kode untuk menjalankan Puppeteer bersama Lighthouse-nya. Nah, sayangnya kalau kalian sudah mulai mengerjakan hal ini, mungkin kalian mulai menyadari bahwa, Lighthouse dan Puppeteer, kedua library ini termasuk jenis library yang berat dan boros sumber daya. Makanya kalau kalian punya sumber daya yang cukup terbatas, kalian bisa meminimalisasi, penggunaannya sih.
Jadi jangan semua halaman itu harus dites menggunakan, Puppeteer ataupun Lighthouse. Salah satu caranya adalah memindahkan, tes yang tidak membutuhkan kustomisasi seperti halaman non login misalnya. Jadi halaman-halaman yang non login lempar aja ke third party API. Kalian bisa mencoba mungkin, REST API dari, PSI, PageSpeed Insight, atau Web Page Test juga menyediakan, REST API-nya juga. Jadi, halaman-halaman yang non login kalian bisa panggil ke PSI, dan halaman yang login baru kalian lempar ke Lighthouse dan Puppeteer. Ini ada contoh nyata yang sudah dikerjakan oleh tim web platform di Tokopedia. Kita membangun web dashboard internal yang kita sebut, Cyclops, memanfaatkan 2 jenis sumber data. Untuk non login kita menggunakan, REST API dari PSI, PageSpeed Insight, dan untuk halaman-halaman yang butuh login, kita memanfaatkan Puppeteer dan Lighthouse. Ya, sayangnya kodenya tertutup ya, karena kebutuhannya sangat spesifik dengan Tokopedia tentunya. Jadi kalau kalian ingin belajar membuat, web performa dashboard kalian sendiri, ada versi sederhana yang sudah saya buat. Alur kerjanya hampir sama, tentu dengan pendekatan kode yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang, kita kerjakan di internal kita. Kita bisa membangunnya bahkan hampir tanpa biaya. Contoh saja dengan, contoh aplikasi yang saya buat dibangun hampir tanpa biaya, selain biaya kopi tentunya pastinya. Cron job-nya bisa pakai GitHub Action, Lighthouse-nya saya pakai API dari, PageSpeed Insight, datanya saya nggak pakai database, simpan saja sebagai static JSON. UI-nya dibuat pakai Tailwind dan Next.js dan di-deploy ke Vercel tentunya yang gratisan juga. Susah Mas nih, nggak bisa ngoding sendiri. Ya udah pakai aja yang udah ada gitu. Yang hangat-hangat yang baru saja disampaikan oleh Deep Tech tentunya ya Speedlify. Cuma ganti dikit-dikit, terus ganti URL-URL-nya, eee, sangat dikit sekali, cuma ganti konfigurasinya, terus, config di deployment-nya ke Netlify, selesai. Sudah ada scheduling-nya di situ, sudah ada UI-nya, kece pula, dan kalian bisa komparasi juga antar beberapa URL. Di belakang layarnya ya pakai Lighthouse juga tentunya, jadi jangan tanya, intinya ya di belakangnya Lighthouse-Lighthouse juga. Mas mau on premise aja nih, mau dipasang di mesin lokal di kantor. Bisa juga, bisa cobain namanya sitespeed.io, bisa cobain ke sana. Bentuknya dia sudah Dockerize dan bisa dipasang dengan mudah di mesin lokal kalian di kantor. Dan metriknya sudah cukup lengkap dan cukup powerful. Jadi kalian bisa coba ini kalau yang pengen coba pasang di on premise. Kayaknya itu aja dari saya. Jadi, saya akan rangkum beberapa pelajaran yang didapat dari sesi kali ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, performa web itu bukan tujuan, tapi proses. Itu kenapa proses monitoring juga tidak dilakukan hanya sekali, tapi harus berkelanjutan dan konsisten. Gunakan data lab untuk debugging dan data lapangan untuk memahami kondisi real dari pengguna kita. Di luaran sana sudah banyak alat yang tersedia secara gratis. Beberapa di antaranya bahkan sudah saling terintegrasi satu sama lain seperti yang disediakan Google. Kalau butuh yang lebih powerful, biasanya ya bayar adalah salah satu solusinya. Dan kalau kebutuhannya masih aneh-aneh, bikin sendirilah karena nggak susah-susah amat juga. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.